Assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi, yaitu bagaimana cara kita membuat toko di marketplace. Jadi teman-teman yang saat ini sudah memiliki toko online di marketplace, saya kira wajib untuk nonton video ini teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum punya toko di marketplace, silakan tonton terus video ini teman-teman. Karena apa? Aku akan bagikan banyak tips dan cara bagaimana cara kita memulai membuat toko di marketplace, dan seperti apa cara kita mendapatkan supplier, memilih supplier yang tepat. Dan tentunya ketika kita membuka toko di marketplace, kita akan banyak sekali pengetahuan maupun pengalaman, dan sekaligus tentunya pendapatan dari hasil toko online kita teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, tambahkan like dan komen teman-teman ya, supaya teman-teman akan mendapatkan info terupdate seputar bisnis online dari Yasin. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi bisnis online yang akan aku sampaikan kali ini adalah kita membuat toko online di marketplace teman-teman. Jadi membuat toko online di marketplace itu sebenarnya itu tidak semuanya harus langsung bermodal teman-teman ya. Tanpa modal pun bisa, yaitu dengan cara kita membuat toko online secara sistem dropship teman-teman ya. Untuk sistem dropship sendiri saat ini sudah dipakai banyak toko di marketplace teman-teman. Bahkan kalau di Shopee mereka sudah star seller teman-teman, dan itu hanya dropship saja. Dan dropship sendiri memang saat ini banyak yang berpendapat bahwa untungnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin per produk hanya 5.000 sampai 20.000 aja. Tetapi kita di sini tidak berpikir saat ini saja. Kita tidak berpikir saat ini bahwa kita memperoleh berapa, kemudian menjadikan kita tidak mau mencoba membuka usaha toko online di marketplace. Dengan kita membuka toko online di marketplace dengan sistem dropship misalkan, ini adalah sebuah cara awal mula kita membangun toko online di marketplace. Sebelum kita menjadi supplier atau pemilik toko yang memiliki stok sendiri, awal mula kita masuk di sebuah marketplace itu awalnya dengan cara kita membuat toko online dropship dulu teman-teman. Seperti apakah toko online dropship itu? Mudahnya adalah kita baru memesan produk di supplier kita ketika ada pembeli yang membeli produk kita. Jadi mudah sekali kan? Artinya apa? Kita tidak mengeluarkan modal teman-teman. Dan kemudian kalau untungnya kecil, ya kita berpikirnya ke depan bahwa saat ini kita itu harus mencari ilmu, mencari pengetahuan dan pengalaman di marketplace. Dengan kita berkecimpung jualan online di marketplace, otomatis kita akan banyak masukan pengetahuan dan pengalaman. Dan dari situ kita nanti akan lebih mudah ketika kita sudah siap secara modal untuk membuka toko di marketplace itu. Jadi ketika kita saat ini masih dalam sistem dropship, ini adalah sebagai batu loncatan teman-teman ya. Ketika kita nanti sudah mahir, sudah pinter banget jualan online di marketplace, maka seiring waktu berjalan kita sudah punya modal, punya uang untuk nyetok barang sendiri, baru kita menjadi supplier teman-teman. Dan kalau sudah menjadi supplier, kita juga bisa menjadi agen atau toko yang menjadi tempat pendaftaran para dropshipper. Artinya apa? Pangsa pasar kita semakin luas, dan tentunya uang yang kita terima dari hasil penjualan online itu akan semakin besar teman-teman. Dan itu berawal dari kita melakukan bisnis online secara dropship di marketplace teman-teman. Dan marketplace-nya teman-teman bisa bebas memilih, bisa Shopee, bisa Lazada, bisa Tokopedia, Blibli, dan di mana saja teman-teman ya. Yang penting mulailah dulu dengan dropship teman-teman. Lain lagi ketika teman-teman langsung menjadi supplier, artinya nyetok barang sendiri, itu bisa saja teman-teman ya. Jika teman-teman berhasil, maka teman-teman akan mendapatkan untung yang besar. Namun ketika mungkin teman-teman belum bisa menjalankan dengan maksimal, maka bisa juga rugi teman-teman ya. Dan itu yang kita hindari dulu. Jadi sebelum kita mengambil resiko yang lebih besar, lebih baik kita berbisnis online di marketplace hanya sebagai dropship dulu teman-teman. Dan ini teman-teman bisa dijadikan sebagai tonggak untuk meraih mimpi-mimpi ke depan. Misalkan teman-teman dalam waktu 2-3 tahun ke depan ingin menjadi toko supplier besar di marketplace Shopee misalkan, bisa teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ya sebagai dropship saat ini diukur dulu, misalkan dalam 1 tahun teman-teman bisa menjual 100-200 produk. Itu saya kira masih bisa teman-teman ya. Karena apa? Berarti dalam 1 minggu teman-teman menjual sekitar
10-15 produk. Berarti dalam satu hari bisa menjual 1 atau 3, dan itu masih bisa dilakukan teman-teman ya. Tidak terlalu kewalahan atau crowded teman-teman, karena masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, tancapkan dalam diri kita bahwa selama menjadi dropshipper ini, kita nanti punya cita-cita untuk menjadi seorang supplier besar yang bermodal besar dan tentunya berpenghasilan besar teman-teman. Untuk supplier yang selalu dipakai oleh dropshipper besar teman-teman sampai setara seller itu adalah Jakmall ya teman-teman ya. Jakmall ini adalah supplier besar, importer barang dari Cina langsung. Jadi selaku dropshipper kita menginginkan harga yang paling murah, tentunya seperti itu teman-teman ya. Namun dengan harga yang bagus dan kualitas yang bagus. Kalau kita mau impor sendiri ke Cina tentunya tidak mungkin teman-teman. Selain impor ini adalah butuh modal besar dan tentunya memakan waktu yang cukup banyak. Kalau kita dropship melalui Jakmall tentunya akan memangkas banyak biaya, yaitu biaya pengiriman maupun biaya berupa modal itu sendiri. Namun di Jakmall ini saat ini kita masih harus menjadi member dan membayar 350.000. Yang kedua, tidak semua ekspedisinya menggunakan resi otomatis teman-teman. Dan selanjutnya di Jakmall ini masih belum bisa pembayaran secara cash delivery order atau COD teman-teman ya. Jadi untuk COD ini adalah sebuah keunggulan sebenarnya untuk toko kita teman-teman. Karena apa? Di toko online itu kalau kita banyak produk yang bisa COD itu merupakan sebuah kelebihan tersendiri ya teman-teman. Karena apa? Itu adalah kelebihan dan keutamaan. Jadi untuk Jakmall ini masih belum bisa COD. Oleh karena itu masih ada kekurangannya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada lagi supplier yang lebih bagus teman-teman, yaitu menggunakan gudang online. Jadi gudang online ini adalah yang akan melakukan pembelian barang atau pengiriman dari Jakmall ke gudang online baru ke toko kita. Namun untuk pengiriman dari Jakmall ke gudang online itu ada biaya 20.000 dan kemudian nanti setiap penjualan itu akan ada pembayaran 3,8% teman-teman. Dari sini aja kita sudah tahu bahwa masih ada biaya lagi ya teman-teman ya. Dengan kita menggunakan jasa gudang online ini teman-teman, tentunya ketika ada return dari konsumen, ini juga akan ribet lagi teman-teman ya. Jadi proses returnnya sendiri itu masih melalui gudang online, kemudian langsung ke Jakmall juga ya. Oleh karena itu gudang online ini memang mempercepat untuk proses dropship itu sendiri ya. Namun ada kekurangannya dari hal tersebut. Kemudian untuk cara lain teman-teman, kita ada sebuah website ya teman-teman ya. Websitenya adalah Rumah Dropship. Jadi Rumah Dropship ini adalah penghubung yang menghubungkan Jakmall dengan konsumen kita teman-teman. Di Rumah Dropship ini untuk metode pembayarannya bisa cash delivery order teman-teman atau COD. Kemudian setiap ekspedisinya sudah menggunakan resi otomatis teman-teman. Untuk website Rumah Dropship ini teman-teman, ini menggunakan stok sesuai dengan stoknya Jakmall teman-teman. Karena Rumah Dropship ini adalah penghubung antara supplier-supplier pada Jakmall dengan konsumen kita teman-teman. Sehingga stok yang dihitung adalah dari stoknya Jakmall. Oleh karena itu teman-teman, para dropshipper yang ingin mengecek stok, teman-teman langsung saja ke Jakmall teman-teman. Dan kemudian di Rumah Dropship ini kita ada iuran satu kali seumur hidup, yaitu 98.000 teman-teman. Iuran 98.000 ini menurut saya ya tidak berat ya, karena kita membayar sekali tapi untuk selamanya teman-teman. Pada website Rumah Dropship ini, itu untuk pengiriman juga dibatasi sampai jam 10 pagi teman-teman. Sama dengan gudang online teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih sama ya. Kalau di Jakmall sendiri kan juga sama, maksimal sampai jam 10 pagi. Jadi misalkan ada customer kita yang pesan di sebelum jam 10, maka akan dikirim di hari itu juga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan orderan itu di atas jam 10, maka akan dikirim esok harinya. Oleh karena itu teman-teman, di website Rumah Dropship ini juga ada hal-hal yang sama dengan yang ada di Jakmall maupun di gudang online. Kelebihan memakai Rumah Dropship ini teman-teman, yaitu tidak ada ongkos pengiriman dari Jakmall ke konsumen kita. Kalau di gudang online tadi kan ada ya 20.000. Pada website rumahdropship.com ini teman-teman, kita masih mendapatkan database produk teman-teman. Jadi database produk itu ada dalam bentuk Excel teman-teman ya. Untuk data produk itu sendiri itu dari Jakmall teman-teman ya. Keanggotaan di rumahdropship.com ini seumur hidup teman-teman. Jadi lifetime teman-teman. Tidak ada registrasi ulang atau pembayaran ulang. Jadi bisa berlaku untuk selama-lamanya. Dan kemudian di rumahdropship.com ini ada buyback teman-teman ya. Jika ada customer kita yang ingin mengembalikan produk kita karena cacat atau karena tidak sesuai, maka dari pihak Rumah Dropship ini bersedia untuk membeli kembali teman-teman.
Demikian video kali ini teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.